Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan akuntansi pendapatan. Perkenalkan, saya Gestia Fridanala dan rekan saya. Saya Mirzadeh Nashim. Saya Risno Tafianti. Saya Fatana Hifahilma. Dan materi pertama akan disampaikan oleh Agistia. Baiklah, untuk materi pertama yaitu definisi pendapatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dikenal dua istilah pendapatan yaitu satu, pendapatan laporan operasional hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Yang kedua yaitu pendapatan LRA. Semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu klasifikasi pendapatan. Berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada 3 kelompok pendapatan daerah yaitu yang pertama yaitu pendapatan asli daerah. Yang kedua, pendapatan transfer. Yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya, dalam bagian akun standar, pendapatan diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah terbagi dari 3, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang kedua, pendapatan dana perimbangan atau pendapatan transfer terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu bagi hasil atau DAU atau DAK atau pendapatan transfer pemerintah pusat. Yang kedua, pendapatan transfer pemerintah lainnya. Yang ketiga, pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya. Yang terakhir, bantuan keuangan. Nah, lalu yang ketiga ada pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah terbagi menjadi 2, yaitu pendapatan hibah dan dana darurat. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi pendapatan SKPD. Yang pertama yaitu pihak-pihak yang terkait. Pertama di sini adalah pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, mencatat transaksi atau kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke buku jurnal LRA dan buku jurnal LO dan neraca. Yang kedua, melakukan posting jurnal-jurnal transaksi atau kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam buku besar masing-masing rekening atau rincian objek. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan operasional atau LO, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada bendahara penerimaan SKPD. Memiliki tugas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku kas penerimaan. Yang kedua, membuat rekap penerimaan harian yang bersumber dari pendapatan. Yang ketiga, melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari. Yang terakhir yaitu PA atau KPA. Memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama yaitu menandatangani atau mengesahkan dokumen surat ketetapan pajak atau retribusi daerah. Yang kedua, menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPD. Selanjutnya, dokumen yang digunakan. Di sini, dokumen yang digunakan adalah pendapatan asli daerah. Memiliki 4 jenis. Yang pertama yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang disahkan. Di sini dokumennya adalah SKPD daerah, SKR daerah, STS, TBP, dokumen lain yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya yaitu jurnal standar. Pendapatan LO diakui pada saat pertama yaitu timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan IRNet.
Yang kedua yaitu pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, baik sudah diterima pembayaran secara tunai atau real-Z. Selanjutnya, pendapatan LRA menggunakan basis kas, sehingga pendapatan LRA diakui pada saat yang pertama yaitu diterima di rekening kas umum daerah, atau yang kedua diterima oleh SKPD, yang ketiga diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yakni jurnal standar untuk pencatatan pajak. Yang pertama ada pengakuan pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu atau earned. Ketika diterbitkan surat ketetapan pajak daerah, SKPD telah berhak mengakui pendapatan meskipun belum diterima pembayarannya dari wajib pajak. Oleh karena itu, PPK SKPD mengakui adanya pendapatan pajak LO dengan menjurnal LO atau neraca, yakni piutang pajak di debit serta pendapatan pajak LO di kredit. Pada saat wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam SKP tersebut, wajib pajak akan menerima tanda bukti pembayaran atau TPB sebagai bukti membayar pajak. TPB juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mencatat pendapatan pajak tersebut dengan jurnal LO lagi, kas di bendahara penerimaan debit, dan piutang pajaknya di kredit. Selanjutnya, karena kita menerima kas, maka kita juga akan jurnal LRA, yakni perubahan saldi debit dan pendapatan pajak LRA di kredit. Next, selanjutnya ada bendahara penerimaan akan menyetorkan pendapatan tersebut ke kas daerah berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS, yakni surat tanda setoran. PPK SKPD menjurnal jurnal LO atau neraca, yakni RK PPKD di debit dan kas di bendahara penerimaan di kredit. Bila wajib pajak membayar langsung ke rekening kas daerah, maka berdasarkan nota kredit dari bank, PPK SKPD menjurnal jurnal LO-nya, RK PPKD di debit dan piutang pajak di kredit. Serta ada juga jurnal LRA-nya karena kita menerima kas, yakni perubahan sal di debit dan pendapatan pajak LRA di kredit. Nah, yang kedua ada pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak atau self-assessment dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran dari wajib pajak, pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang sudah dilakukan, perhitungan sendiri oleh wajib pajak atau self-assessment, PPK SKPD mengakui adanya pendapatan pajak LO dan pendapatan pajak LRA dengan menjurnal. Pertama di sini ada jurnal LO-nya, yakni kas di bendahara penerimaan debit dan pendapatan pajak LO di kredit. Serta untuk jurnal LRA-nya ada perubahan saldi debit dan pendapatan pajak LRA di kredit. Nah, saat bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke kas daerah berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS, surat tanda setoran, PPK SKPD menjurnal jurnal LO, yakni RK PPKD di debit dan kas di bendahara penerimaan di kredit. Selanjutnya, akan diakui pemeriksaan terhadap wajib pajak apabila ditemukan adanya kurang bayar, maka akan diterbitkan surat keterangan kurang bayar. SKPD mengakui adanya penambahan pendapatan LO berdasarkan surat keterangan tersebut. PPK SKPD menjurnal jurnal LO-nya, yakni piutang pajak di debit dan pendapatan pajak LO di kredit.
Selanjutnya, apabila ditemukan adanya lebih bayar, maka akan diterbitkan surat keterangan lebih bayar. SKPD mengakui adanya pengurangan pendapatan LO berdasarkan surat keterangan tersebut. PPK SKPD menjurnal LO dengan ayat jurnal pendapatan pajak LO di debit dan utang kelebihan pembayaran pajak di kredit. Yang ketiga ada pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, PPK SKPD mengakui adanya pendapatan diterima di muka dan pendapatan pajak LRA dengan menjurnal. Yang pertama ada jurnal LO, yakni kas di bendahara penerimaan di debit dan pendapatan diterima di muka di kredit. Serta ada jurnal LRA-nya, yakni perubahan saldi debit dan pendapatan pajak LRA di kredit. Selanjutnya, bendahara penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke kas daerah berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS, surat tanda setoran. PPK SKPD menjurnal jurnal LO-nya, yakni RKPPKD di debit dan kas di bendahara penerimaan di kredit. Selanjutnya, di akhir tahun atau akhir periode akan diterbitkan bukti memorial untuk mengakui pendapatan LO. PPK SKPD menjurnal jurnal LO dengan air jurnal pendapatan diterima di muka di debit dan pendapatan pajak LO di kredit. Yang keempat ada pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak atau self-assessment dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, PPK SKPD mengakui adanya pendapatan diterima di muka dan pendapatan pajak LRA dengan menjurnal jurnal LO, yakni kas di bendahara penerimaan debit dan pendapatan diterima di muka di kredit. Serta ada pula jurnal LRA-nya, yakni perubahan saldi debit dan pendapatan pajak LRA di kredit. Selanjutnya, bendahara penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke kas daerah berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS, surat tanda setoran. Fungsi akuntansi akan mencatat jurnal LO dengan ayat jurnal RKPPKD di debit dan kas di bendahara penerimaan di kredit. Nah, pada akhir periode SKPD melakukan pemeriksaan. Apabila ditemukan adanya pajak kurang bayar, SKPD akan mengeluarkan surat ketetapan kurang bayar. Berdasarkan surat ketetapan tersebut dicatat dengan jurnal LO-nya. Ini yang pertama ada pengakuan pendapatan atau LO pada saat pemeriksaan. Dengan air jurnal pendapatan diterima di muka di debit dan pendapatan pajak LO di kredit. Serta ada jurnal saat pengakuan piutang atas pajak kurang bayar dengan air jurnal piutang pajak di debit dan pengakuan pajak LO di kredit. Nah, apabila ditemukan adanya pajak lebih bayar, SKPD akan mengeluarkan surat ketetapan lebih bayar atas pajak. Berdasarkan hal tersebut, dicatat pengakuan dengan jurnal LO. Yang pertama ada pengakuan pada saat pengakuan pendapatan LO pada saat pemeriksaan, yakni dengan ayat jurnal pendapatan diterima di muka di debit dan pendapatan pajak LO di kredit. Serta untuk pengakuan piutang atas pajak lebih bayarnya, ayat jurnalnya pendapatan pajak LO di debit dan utang kelebihan pembayaran pajak di kredit. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arisna. Kepada Arisna dipersilahkan. Baik, selanjutnya terkait jurnal standar untuk pencatatan retribusi. 1. Jurnal standar earned. Jurnal ketika diterbitkan surat ketetapan retribusi daerah, SKPD telah berhak mengakui pendapatan meskipun belum diterima pembayarannya. Adapun yang perlu di jurnal di LO yaitu piutang retribusi di debit, pendapatan retribusi LO di kredit. Lalu, ketika kas diterima di bendahara
penerimaan, debit kas di bendahara penerimaan, kreditkan piutang retribusi LO. Lalu untuk jurnal LRA-nya yaitu perubahan saldo debit dan pendapatan retribusi LRA di kredit. Kemudian, jurnal ketika bendahara penerima akan menyetorkan pendapatan ini ke kas daerah. Debit RKPPKD, kreditkan kas di bendahara penerimaan pada jurnal LO. Yang kedua, ada jurnal standar atau realized. Buat jurnal di LO dengan kas di bendahara penerimaan debit dan pendapatan retribusi LO kredit. Lalu perubahan saldo debit dan pendapatan retribusi LRA di kredit. Selanjutnya, RKPPKD di debit, kas di bendahara penerimaan di kredit pada jurnal LO atau neraca. Kemudian sistem akuntansi pendapatan PPKD. Adapun pihak-pihak terkait, yang pertama, fungsi akuntansi PPKD memiliki tugas sebagai berikut. A. Mencatat transaksi atau kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke buku jurnal LRA dan buku jurnal LO dan neraca. Kedua, melakukan posting jurnal-jurnal transaksi atau kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam buku besar masing-masing rekening. Selanjutnya, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, ada bendahara penerimaan PPKD, memiliki tugas sebagai berikut: mencatat dan membukukan semua penerima pendapatan ke dalam buku kas penerimaan, membuat rekap penerimaan harian yang bersumber dari pendapatan, melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari. Yang ketiga, ada PPKD selaku BUD, memiliki tugas yaitu menandatangani atau mensahkan dokumen surat ketetapan pajak atau retribusi daerah, menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPD. Nah, lalu ada pun dokumen yang digunakan untuk seperti yang bisa kita lihat di tabel, yaitu ada kelompok pendapatan, jenis pendapatan, dan dokumen dengan penjelasan sebagai berikut. Nah, lalu ada jurnal standar. Pendapatan LO diakui pada saat yang pertama, timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini juga dikenal juga dengan earned atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, baik sudah diterima pembayarannya secara tunai atau realized. Yang kedua, pendapatan LRA menggunakan basis kas, sehingga pendapatan LRA diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah, diterima oleh SKPD, atau diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fatana. Baik, selanjutnya prosedur pencatatan PAD. Yang pertama, PAD melalui penetapan. Untuk jurnal LO-nya, piutang pendapatan pada pendapatan pajak LO. Saat WP mendapatkan TBP, maka fungsi akuntansi PPKD akan mencatat dengan jurnal untuk jurnal LO, kas di kas daerah pada piutang pajak, dan jurnal LRA-nya perubahan sal pada pendapatan pajak LRA. Yang kedua, PAD tanpa penetapan. Untuk jurnal LO-nya, kas di kas daerah pada pendapatan pajak LO, dan jurnal LRA-nya perubahan sal pada pendapatan pajak LRA. Yang ketiga, PAD hasil eksekusi jaminan. Untuk jurnal LO-nya, kas di kas daerah pada utang jaminan. Jika pihak ketiga tidak menunaikan kewajiban, jurnalnya untuk jurnal LO, utang jaminan pada pendapatan LO, dan untuk jurnal LRA-nya, perubahan sal pada pendapatan LRA. Untuk prosedur pencatatan transfer atau perimbangan, jurnal LO-nya, piutang pendapatan pada pendapatan transfer LO, saat mengeluarkan nota kredit, jurnalnya untuk jurnal LO, kas di kasda pada piutang pendapatan, dan jurnal LRA-nya perubahan sal pada pendapatan transfer LRA.
Selanjutnya, prosedur pencatatan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Contohnya hibah. Jurnal LO-nya, piutang pendapatan hibah pada pendapatan transfer hibah LO. Saat hibah diterima, jurnalnya untuk jurnal LO kas di kas daerah pada piutang pendapatan hibah. Dan jurnal LRA-nya perubahan sal pada pendapatan hibah LRA. Pengukuran pendapatan. Yang pertama, pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Hal ini setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Yang kedua, dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan LRA, bruto atau biaya bersifat variabel terhadap pendapatan. Dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Yang ketiga, pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Hal ini setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Yang keempat, dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LO, bruto atau biaya bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu, dikarenakan proses belum selesai. Maka azas bruto dapat dikecualikan. Yang kelima, pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah BI. Penyajian pendapatan. Nah, ini contoh laporan operasionalnya, teman-teman. Selanjutnya, ini contoh laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ya, selanjutnya, pengungkapan pendapatan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan pendapatan adalah yang pertama, penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Yang kedua, penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus. Yang ketiga, penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah. Yang keempat, informasi lainnya yang dianggap perlu. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.